Majalengka merupakan salah satu daerah di Jawa Barat. Daerah ini punya sejarah yang panjang, mulai dari zaman kerajaan Hindu-Buddha hingga masa penjajahan Belanda dan Jepang. Majalengka dijuluki juga sebagai kota angin. Dijuluki demikian bukanlah tanpa sebab. Hal tersebut dikarenakan daerah ini selalu dilalui oleh angin yang kuat. Keberadaan angin di Majalengka dapat dijelaskan oleh perbedaan tekanan udara antara wilayah utara dan selatan, dan itulah dasar mengapa julukan Kota Angin melekat pada kota yang berada dekat dengan puncak Gunung Ciremai. Kemudian, mengenai penamaannya sendiri, ada berbagai versi mengenai penamaan Kabupaten Majalengka ini, namun yang paling masyhur adalah bahwa nama Majalengka berasal dari dua kata dalam bahasa Cirebon, yaitu Maja dan Langka. Menurut versi ini, ketika orang Cirebon datang ke Sindangkasih, mereka tidak menemukan lagi pohon maja. Karena itu, mereka berkata Maja Langka atau buah maja hilang. Sejarah mengenai wilayah kabupaten ini sebenarnya hampir sama dengan wilayah Jawa Barat lainnya yang tidak bisa lepas dari kerajaan Sunda Pajajaran. Pada zaman kerajaan Hindu-Buddha sampai dengan abad ke-15, di wilayah Kabupaten Majalengka ini dikuasai oleh kerajaan yang berbeda dan terbagi menjadi 3 kerajaan, yaitu Kerajaan Talaga Manggung yang dipimpin oleh Sunan Korenda atau lebih dikenal dengan sebutan Sunan Parung, yang kedua Kerajaan Raja Galuh dipimpin oleh Prabu Cakraningrat, dan yang ketiga Kerajaan Sindangkasih dipimpin oleh seorang putri bernama Nyi Rambut Kasih. Terdapat banyak cerita rakyat tentang ketiga kerajaan tersebut yang sampai dengan saat ini masih hidup di kalangan masyarakat Majalengka. Pertama, ada Kerajaan Hindu di Talaga. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-13 Masehi. Raja yang berkuasa masih keturunan Ratu Galuh yang bertahta di Ciamis. Daerah kekuasaannya meliputi Talaga, Cikijing, Bantarujek, Lemah Sugih, Maja, dan sebagian selatan Majalengka. Pemerintahannya dipimpin oleh Batara Gunung Picung. Ia memimpin negeri dengan sangat baik. Agama yang dipeluk rakyat kerajaan ini adalah agama Hindu. Pada masa pemerintahannya, pembangunan prasarana jalan perekonomian telah dibuat sepanjang lebih 25 km, tepatnya Talaga hingga Salawangi di daerah Cakrabuana. Peninggalan yang masih ada dari kerajaan ini antara lain benda perunggu, gong, harnas atau baju besi. Setelah Batara Gunung wafat, ia meninggalkan 2 orang putra, yakni Bagawan Garasiang dan Sunan Talaga Manggung. Selanjutnya takhta untuk sementara dipangku oleh Begawan Garasiang, namun dia sangat mementingkan kehidupan kepercayaan, sehingga akhirnya tak lama kemudian takhta diserahkan kepada adiknya Sunan Talaga Manggung. Sunan Talaga Manggung merupakan raja yang terkenal sampai sekarang karena sikap dia yang adil dan bijaksana, serta perhatian dia terhadap agama Hindu, pertanian, pengairan, kerajinan, serta kesenian rakyat. Hubungan baik terjalin dengan kerajaan-kerajaan tetangga maupun kerajaan yang jauh, seperti misalnya dengan Kerajaan Majapahit, Kerajaan Pajajaran, maupun Kerajaan Sriwijaya. Namun setelah Islam mulai tersebar ke seluruh wilayah Jawa Barat, khususnya Cirebon, yang merupakan pusat Islam di Jawa Barat, daerah ini pun akhirnya terpengaruhi oleh kepercayaan Islam, hingga banyak penduduknya yang memeluk agama Islam. Sekaligus menandai kerajaan ini berada di bawah kekuasaan Kesultanan Cirebon. Selanjutnya mengenai keberadaan Kerajaan Sindangkasih. Kerajaan ini ada pada pertengahan abad ke-15. Kerajaan Sindangkasih disebutkan dalam berbagai naskah babad di tanah Sunda. Namun dalam babad tersebut, kebanyakan menyebut Sindangkasih sebagai kemandalaan, dan rupanya Mandala Sindangkasih tidak tercatat berubah menjadi kerajaan, kecuali dalam naskah babad yang menyebutkan Kerajaan Sindangkasih yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Nyi Rambut Kasih. Menurut banyak sejarawan juga, Kerajaan Nyi Sindangkasih ini merupakan mitos yang pada kenyataannya menjadi sebuah kisah yang selalu ada pada masyarakat Majalengka. Mengenai Sindangkasih ini baru tertulis jelas dalam sejarah ketika Sindangkasih dipimpin oleh Dipati Ukur. Dalam masa pemerintahan Dipati Ukur, Sindangkasih disebut sebagai Umbul Sindangkasih. Istilah umbul setara dengan kabupaten sekarang. Catatan dari Kerajaan Sumedang Larang
bahwa Sindangkasih merupakan bagian dari wilayah kerajaannya. Dipati Ukur sendiri adalah seorang bangsawan penguasa Tatar Ukur pada abad ke-17. Ia adalah Bupati Wedana Priangan yang pernah menyerang VOC di Batavia atas perintah Sultan Agung dari Kesultanan Mataram pada tahun 1628. Serangan itu gagal dan jabatan Dipati Ukur dicopot oleh Mataram, dan setelah itu Sindangkasih tetap berada dalam kekuasaan Sumedang Larang. Kemudian adalah Kerajaan Raja Galuh. Kerajaan ini berada di Kecamatan Raja Galuh, kurang lebih 35 km arah timur dari pusat kota Majalengka. Desa Raja Galuh adalah sebuah kerajaan di bawah wilayah kekuasaan Kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi. Kerajaan Raja Galuh sendiri dipimpin oleh Raden Cakraningrat. Namun pada tahun 1482 Masehi, Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang pada waktu bertugas mengembangkan Islam di Jawa Barat mengalami kendala ketika berusaha masuk pada kerajaan ini. Dari sekian banyak kerajaan di Tatar Pasundan, hanya Kerajaan Raja Galuh yang sulit ditundukkan. Namun dengan perjuangan yang luar biasa dan dengan menggunakan berbagai cara yang tentunya halus, hingga akhirnya dapat menguasai kerajaan ini. Hal ini dibantu oleh prajurit Cirebon yang terus-menerus berupaya menyerbu kota Raja Galuh. Pada saat itu, Raden Cakraningrat memberikan perlawanan sehingga pasukan Cirebon membalas dengan serangan. Pertahanan Raja Galuh semakin lemah, sehingga Raja Galuh mengalami kekalahan. Prabu Cakraningrat sendiri melarikan diri. Sementara anaknya Nyi Putri Indangsari tidak ikut serta dengan ayahnya. Ia pergi ke sebelah utara sekarang dikenal dengan Desa Cidenok, namun akhirnya ditangkap oleh pasukan Cirebon. Selanjutnya ketika masa kolonial Hindia Belanda, tepatnya tahun 1819, dibentuklah Karesidenan Cirebon yang terdiri atas Kabupaten Cirebon, Kuningan, Bengawan Wetan, Galuh, dan Maja. Kabupaten Maja adalah cikal bakal Kabupaten Majalengka. Pembentukan Kabupaten Maja berdasarkan Besluit Komisaris Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 23, tanggal 5 Januari 1819. Kabupaten Maja adalah gabungan dari 3 distrik, yaitu Distrik Sindangkasih, Distrik Talaga, dan Distrik Raja Galuh. Kabupaten Maja sendiri beribu kota di Kecamatan Maja sekarang, dan Bupati pertama Kabupaten Maja adalah Raden Tumenggung Dendranegara. Selanjutnya dengan beberapa kebijakan pada waktu itu, akhirnya pemerintah kolonial menambah distrik di kabupaten ini, hingga akhirnya Kabupaten Maja mencakup wilayah Talaga, Maja, Sindangkasih, Raja Galuh, Palimanan, dan Kedondong. Dan masa selanjutnya tanggal 11 Februari 1840, pemerintah Belanda mengeluarkan Surat Staatsblad nomor 7 dan Besluit Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 2 yang menjelaskan perpindahan ibu kota kabupaten dari Maja ke wilayah Sindangkasih dan kemudian diberi nama Majalengka. Nama kabupaten disesuaikan dengan nama ibu kota kabupaten yang baru, dari Kabupaten Maja menjadi Kabupaten Majalengka. Status yang dibentuk Belanda tersebut tetap tidak berubah hingga Indonesia merdeka, bahkan hingga saat ini.